terima kasih nih untuk Wais atas waktunya di wawancara ini. Mana Pak? Oke, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Terima kasih. Wait. Kok baru mulai langsung udahan aja? Coba balik lagi. Tentang latar belakang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut dipanggil SBY merupakan presiden ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2014. Ia merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Ia dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan menteri dan mempersiapkan untuk menjadi calon presiden. Kebijakan ekonomi pada masa Presiden SBY itu yang pertama menurunkan dan menaikkan harga BBM, yaitu dia perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Penurunan harga BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Namun hal ini beresiko meningkatkan konsumsi BBM yang berlebihan. Sebaliknya, kenaikan harga BBM dapat mengurangi konsumsi BBM yang berlebihan dan meningkatkan pendapat negara dari sektor energi, tetapi juga dapat memicu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, serta meningkatkan biaya produk sebagai sektor. Oleh karena itu, penentuan harga BBM perlu mempertimbangkan berbagai faktor untuk menyimbangkan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Yang kedua, itu dia ada memberikan bantuan langsung tunai atau BLT atau bantuan langsung sementara masyarakat atau BLCM untuk rumah tangga, yaitu dia bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan langsung untuk bantuan langsung sementara masyarakat atau BLCM merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin atau rentan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban hidup mereka, terutama saat terjadi kenaikan harga barang atau kondisi ekonomi sulit. Program ini memiliki dampak positif seperti meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun BLT dan BLCM ini juga memiliki potensi dampak negatif seperti inefisiensi jika penyaluran tidak tepat sasaran dan dapat menciptakan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Terus yang ketiga itu dia ada mengimplementasikan kebijakan ekonomi Islam seperti pembentukan BWI, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, dan pengelolaan zakat, yaitu dia implementasi kebijakan ekonomi Islam seperti pembentukan BWI, penerbitan SBSN, dan pengelolaan zakat bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan ini saling terkait dan dapat saling melengkapi. Misalnya pengelolaan zakat yang efektif dapat mendukung program bantuan sosial seperti BLT agar berhasil. Implementasi kebijakan ekonomi Islam memerlukan perencanaan yang matang, penargetan yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Kebijakan politik pada masa SBY. Di bawah kepemimpinan SBY, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan besar dengan pendekatan diplomasi yang lebih proaktif. Salah satu prinsip utama yang diperkenalkan SBY adalah Thousand Friends, Zero Enemies. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sebanyak mungkin negara, tanpa menciptakan musuh. Indonesia berusaha memposisikan diri sebagai negara dengan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan konflik secara diplomatis. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Pada awal pemerintahannya, SBY dikenal sebagai pemimpin yang berkomitmen memberantas korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK yang didirikan pada masa pasca reformasi mendapat dukungan penuh dari pemerintah SBY. Di bawah kepemimpinan SBY, KPK berhasil mengungkap beberapa
beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, termasuk anggota parlemen, menteri, dan kepala daerah. Namun, pada periode kedua, tahun 2009 sampai 2014, banyak pihak menilai dukungan SBY terhadap pemberantas korupsi mulai melemah. Yang ketiga, kebijakan perdamaian Aceh. Salah satu pencapaian terbesar SBY adalah tercapainya perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian ini dicapai melalui proses negosiasi yang panjang dengan dukungan internasional dan memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Akan menjelaskan tentang kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2014. Yang pertama ada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. SBY memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas makroekonomi dan investasi. Program-program seperti program Keluarga Harapan diperkenalkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin. Meskipun ekonomi tumbuh, ketimpang tetap terlihat. Contoh nyata adalah di daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Yang kedua ada politik dan partisipasi masyarakat. Selama masa jabatan SBY menghadapi tantangan dari meningkatkan partisipasi politik masyarakat, pemilu 2009 menunjukkan peningkatan jumlah pemilih dengan banyak generasi muda yang terlibat. Namun, isu korupsi tetap merusak kepercayaan publik. Contoh penting adalah kasus Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) dan skandal korupsi yang melibatkan pejabat publik. Yang ketiga ada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Periode ini ditandai oleh meningkatnya kesadaran lingkungan. Kasus pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera menimbulkan bencana kabut asap yang berdampak luas, termasuk kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat ada budaya dan identitas. Kehidupan sosial di Indonesia yang multikultural mengalami tantangan. Meskipun SBY mendorong kerukunan antar agama, insiden kekerasan berbasis SARA seperti konflik di Ambon dan Poso menunjukkan bahwa ketegangan masih ada. Misalnya peristiwa penyerangan terhadap umat beragam minoritas. Yang kelima ada media dan teknologi informasi. Perkembangan media sosial mulai mengguncangkan landscape sosial politik. Masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan pendapat melalui platform seperti Facebook dan Twitter. Dan yang terakhir ada pendidikan dan kesehatan. Meskipun akses pendidikan meningkat, kualitas pendidikan di daerah kecil masih rendah. Misalnya sekolah-sekolah di Papua dan Maluku sering kali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai masa pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dari 2004 sampai 2014 dengan dua wakil presiden yaitu Yusuf Kala dan Budiono, penegakan hukum menjadi fokus utama. Yudhoyono membentuk dua kabinet yaitu Kabinet Indonesia Bersatu dan 2 serta menekankan agenda pemberantasan korupsi. KPK diperkuat dan berhasil mengungkap berbagai kasus besar. Nah, dalam hubungan internasional Indonesia aktif di forum seperti APEC dan Global Climate Change. Pencapaian pemerintahannya yaitu SBY meliputi peluncuran BPJS pada saat itu, pendidikan wajib 12 tahun dan juga pembangunan infrastruktur. Namun pada masa pemerintahannya SBY juga diberikan kontroversi seperti kasus Senturi, kriminalisasi KPK, mafia pajak Gayus Tambunan dan juga konflik perbatasan dengan Malaysia. Sekian dari saya mengenai kesimpulan materi masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Oke teman-teman, kali ini kita habis sholat ya, nggak seger banget kan? Nah, jadi itu nih guys, penjelasan yang udah disampaikan oleh teman-teman kita tadi nih. Nah, karena kita masih belum berpengalaman ya, dan dulu kita baru lahir, baru kemarin sore, langsung aja kali ya kita tanyain sama guru-guru yang udah berpengalaman. Let's go! Action! Ya teman-teman, alhamdulillah kita udah mendapati salah satu guru kita, beliau dari Universitas Songma. Di sini kita akan mewawancari beliau mengenai kehidupan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti apa dulu. Nah, sebelumnya izinkan itu bersama Ibu Aisyah Bidati SPD. Beliau merupakan guru biologi yang ada di SMA Sejahtera 1 Depok. Khususnya beliau mengajarkan di bagian kelas 11 dan kelas 12. Beliau ini merupakan salah satu lulusan dari pendidikan perguruan biologi S1. Yuk mungkin langsung aja kita tanyain beliau mengenai pendapat beliau. Jadi di sini kira-kira menurut Ibu di pada saat pemerintahan Presiden itu kebijakan-kebijakan yang dirasakan Ibu bagaimana? Mungkin kebijakan politik, ekonomi dan kebijakan yang beliau.
Dari sudut pandang kami sebagai pendidik di pemerintahan Bapak SBY itu beberapa hal yang kami rasakan oleh mewakili Bapak Ibu guru bahwa di saat tahun pemerintahan tersebut banyak program-program Pak SBY yang sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu guru, dalam hal ini mensejahterakan ya. Di antaranya adalah adanya peningkatan atau perhatian Pak SBY terhadap peningkatan sertifikasi guru gitu. Jadi pada saat pemerintahan beliau sertifikasi guru itu sudah lebih ditingkatkan lagi sehingga banyak Bapak Ibu guru baik dari negeri maupun swasta yang memperoleh tunjangan dari sertifikasi itu. Jadi untuk menambah gajian yang diberikan sekolah, tapi dari pemerintah ada. Terus kemudian untuk masyarakat luas itu pada zamannya PSBY itu ada program bantuan langsung tunai atau yang disebut dengan BLT. Itu juga sangat membantu masyarakat dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan yang yang diharapkan oleh masyarakat sekitar lingkungan kita. Terus kemudian pengangkatan pegawai negeri sipil saat itu juga banyak program yang dilaksanakan. Terus kemudian pemerintahan beliau itu Bapak Ibu lebih diperhatikan dalam peningkatan gaji guru begitu. Itu sih yang kami rasakan dilihat dari segi para pendidik. Kalau secara umum, secara politik mungkin lebih aman dan nyaman ya dibandingkan dengan pemerintahan presiden setelah Bapak SBY. Jadi saya pengen nanya tentang mungkin tadi secara tetap buat para pendidik dan untuk para untuk secara umumnya itu tadi sudah dijelaskan. Mungkin kalau misalnya menurut pendapat Ibu pribadi itu di zaman yang Pak SBY itu lebih sejahtera dibanding zaman Pak Jokowi atau Pak siapa gitu? Kalau di pemerintahan Pak Jokowi itu kan tinggal meneruskan saja. Jadi artinya kalau misalkan dilihat dari sertifikasi nih ya, di program sertifikasi guru itu di pemerintahan Jokowi tetap dilaksanakan. Itu namun kan ya ada beberapa kebijakan-kebijakan atau perubahan-perubahan kebijakan yang ada dan memang kebijakan ini yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru untuk pemenuhan kebutuhan sertifikasi. Mungkin ada yang sedikit yang saya ingin tanyakan. Kalau misalnya dari kebijakannya itu tadi kan disebutkan beberapa yang meningkatkan kesejahteraan bagi para pendidik ya. Kalau misalnya kira-kira Ibu merasakan nggak sih adanya mungkin kebijakan yang menentukan bagi para pendidik atau secara umum? Kalau yang merugikan sejauh ini belum kita rasakan ya. Justru semakin kesini sebetulnya semakin dipermudah Bapak Ibu guru, terutama kami yang bekerja di sekolah swasta. Gitu. Artinya kalau dulu masih ada kesenjangan antara guru negeri PNS dengan guru swasta. Namun kalau sampai perkembangan sampai sekarang guru swasta juga hampir disamakan. Izin Bu, mungkin terakhir bila ini mulai monas dengan permintaan yang tinggi berapa tingkat kepuasan sama pemerintahan beliau berapa bisa? Bu Ais 8 saja. Iya di atas KKM. Udah sangat bagus. Oke. Yang baik mungkin Ibu. Baik, jadi begitu teman-teman yang disampaikan oleh pendapat Ibu Ais dari BPD. Mungkin sekian pembahasan dari video kami. Semoga hasil ini mendapatkan untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sah. Nah, terima kasih nih untuk Bu Ais atas waktunya di wawancara ini. Oke, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.